Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herier. Hari ini kita akan kembali komentari video dari Phil Pahit yang berjudul Pendeta Ezra Suma harus belajar lagi supaya jangan asal comot. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Jadi ketika berbicara mengenai Ulangan 34, sekali lagi saya katakan, Yesus tidak bisa di sini, dia nggak bisa lolos, dan itu nggak ada bantahan sama sekali. Lalu kemudian saudara mengatakan, mengapa harus dari Ismail? Karena hanya dari kalangan Ismail kemudian ada sebuah kitab yang isinya semuanya firman Tuhan yang keluar dari mulut seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Anda boleh tidak mengatakan itu bukan beliau. Makanya saya katakan saya tidak merujuk kepada Ulangan untuk menabikan Nabi Muhammad. Tidak. Nabi kami sudah jelas teruji bahwa seluruh yang keluar dari mulutnya dibukukan menjadi kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir, semua adalah firman yang ditaruh di mulut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang kalau Yesus, mana firman yang ditaruh di mulutnya? Ada? Mana? Apa? Di mana? Tidak ada. Yang ada kesaksian Lukas, Matius. Memang Lukas, Matius bersaksi, kesaksiannya itu memang mengutip beberapanya adalah berita tentang Injil yang disampaikan, tapi kebanyakan adalah kesaksian Lukas, Matius. Itu yang makanya saya sebut seringkali adalah itu sama seperti Al-Quran campur hadis. Alkitab itu harusnya nggak ada Injil Matius, nggak ada Injil Lukas, ya adalah Injil. Juga nggak ada misalnya Al-Quran Umar, Al-Quran Ali, nggak ada, kan memang nggak ada. Harusnya memang Al-Quran saja kan, tapi ini tidak. Ini ada namanya Injil Matius, Injil Lukas, padahal mereka bukanlah orang-orang yang ofisial, mereka bukan utusan Tuhan, mereka bukan nabi. Utusan Tuhan yang resmi itu hanyalah Yesus, guys. Nah, makanya Yesus katakan bahwa aku yang telah memberitakan Injil pada kalian. Artinya, di luar Yesus tidak memberitakan Injil, tapi memang hanya kesaksian mereka pribadi saja, guys. Itu masalahnya. Firman itu yang terkumpul di mulut Yesus itu mana? Tak ada. Jadi kalau saudara mengatakan kemudian itu Yesus, pertanggungjawabkan mana firman-firman yang Tuhan taruh di mulut Yesus. Tunjukkan ke saya sekarang. Ada? Tidak ada. Kalau Nabi Musa kemudian atas hari ini kemudian Anda mengatakan Ulangan 34 ini bukan dituliskan oleh Nabi Musa, berarti Al-Quran lebih benar. Berarti firman Tuhan yang ditaruh di mulut baginda Rasul Muhammad SAW yang mengatakan bahwa ahli kitab telah mencampur adukkan firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan. Dan saudara Ezra sudah mengakui Ulangan 34 bukan dituliskan atau bukan wahyu yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Terjawab itu. Kemudian kenapa harus Nabi Ismail? Karena Nabi Ismail juga dijanjikan oleh Allah bahwa dalam keturunannya akan datang kemudian raja-raja, di mana Nabi Musa menjelaskan kemudian bahwasanya Nabi yang sama seperti Musa ini mengawali pernyataan firman-Nya dengan nama Allah. Kemudian saudara Ezra mengatakan, apa hubungannya? Tuhannya Bani Israel, Rabbus samawati wal ard. Tuhannya Nabi Muhammad SAW, Rabbus samawati wal ard. Hanya ada satu Tuhan. Makanya orang Yahudi hari ini kalau menerjemahkan kemudian kitab Torahnya mereka ke dalam bahasa Arab, Tuhan Hasem, mereka terjemahkan dengan kata Allah. Itu yang perlu Anda catat. Karena di dalam Kejadian 17:8, wahai Abraham, aku akan mengangkat sebuah perjanjian kekal untukmu, untuk anak-anakmu, untuk keturunanmu secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka. Tuhan dari Nabi Ismail, Tuhan dari Nabi Ishak, keturunannya secara turun-temurun. Jadi jangan Anda mengatakan Tuhan lain. Justru Kristen ini yang Tuhan lain, yaitu Yesus. Jadi ketika Anda berbicara kemudian tentang kenapa harus Nabi Ismail, karena hanya dari keturunan Nabi Ismail lah kemudian suara Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu berkumandang ke seluruh penjuru bumi. Di dalam Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan dan pemerintahan tidak akan
berpindah dari Yehuda sebelum dia yang berhak itu datang. Dia ini siapa? Dia ini siapa? Ia menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa yang menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Orang Yahudi? Tak mungkin. Adakah Yesus menaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa? Tak mungkin. Adakah Yesus menaklukkan hukum kepada orang Roma? Tidak. Adakah Yesus kemudian kepada orang Belanda? Tidak. Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas dia diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wan nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kami utus engkau wahai Nabi Muhammad tiada melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan, meskipun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Rasulullah diutus untuk menaklukkan hukum-hukum pada seluruh umat manusia. Yesus, tunjukkan dalilnya, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Tidak akan ada sih ayat sisipan. Jadi ini guys ya, ada ayat sisipan yang itu diteliti oleh 74 pakar Alkitab dari Universitas Harvard. Mereka meneliti dan menemukan bahwa itu ada ayat sisipan di Matius yang mana di sebelum Alkitab mula-mula nggak ada, tiba-tiba ditambahkan kemudian, tiba-tiba ada di Alkitab kemudian. Jadi bunyinya adalah pergilah segala bangsa dan jadikan mereka semua muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu ayatnya. Itu adalah ayat sisipan. Artinya, dan ini pun kita yakini kebenarannya. Kenapa ayat sisipan? Kenapa kita yakini bahwa pendapat atau hasil riset dari 70 pakar kita itu betul? Karena ini bertentangan bertolak belakang kondisi dengan ayat sebelumnya, yang mana Yesus ngomong duluan bahwa dia mengatakan bahwa aku diutus hanya bagi domba-domba hilang dari umat Israel. Artinya Yesus seperti menjilat udah sendiri, dan itu nggak mungkin terjadi. Anda bayangkan seorang Yesus ya, yang orang yang kita idolakan ya, orang yang sangat kita percaya, ngomongnya pintar, nggak mungkin. Dia ngomongnya A, tiba-tiba B, nggak mungkin. Dia ngomong jelas bahwa aku diutus hanya bagi domba-domba hilang di umat Israel. Tiba-tiba dia mengatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia. Ini kan nggak masuk akal, guys. Oke, saya bilang bahwa aku diutus hanya untuk Pekanbaru. Aku diutus hanya untuk Indonesia. Tiba-tiba saya mengatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia. Kan nggak masuk akal. Padahal juga di ayat berikutnya Yesus berkata bahwa janganlah pergi ke Samaria atau kota-kota lain di luar Israel. Pergilah hanya kepada domba-domba hilang di Israel. Jadi Yesus melarang murid-muridnya untuk keluar dari Israel. Dia menyuruh muridnya pergilah hanya. Sekali lagi hanya ya. Pada domba bilang gitu. Jadi aneh kalau ada orang seperti Yesus itu pelin-pelan, nggak mungkin. Makanya kita meyakini bahwa itu memang ayat sisipan, ya, yang ya itulah demi misi kristenisasi kan. Padahal kita tahu bahwa itu Yesus itu saja untuk domba-domba Israel, guys, bukan domba Israel. Di dalam Kejadian 49:10 dan Yesaya 60. Di situ jelas bahwa dari keturunan Khedar, keturunan Nebayot akan menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ya, baik. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Suma. Jadi Pak Isra, nampaknya argumen Pak Isra itu berusaha dibantah dengan Pak Suma mengatakan bahwa kenapa harus Bani Israel? Karena hanya dari Nabi Muhammad lah keluar kitab, dari mulutnya Nabi Muhammad ada kitab gitu. Jadi akhirnya ya di sanggahan yang keempat ini akhirnya keluarlah kesimpulannya Pak Suma bahwa Nabi Muhammad yang dinubuatkan gitu. Dari sebelumnya masih abu-abu. Jadi saya pikir ini sudah jadi relevan kalau misalnya Pak Isra mau langsung membantah kalau itu adalah bukan pada Nabi Muhammad gitu. Kemudian yaitu firmannya, mana firman yang ditaruh di mulut Yesus menurut Pak Suma. Jadi Pak Isra perlu menjawab ini gitu. Jadi konteks yang Pak Isra minta itu, konteks ayat terkait ulang itu nampaknya Pak Suma itu mendasarinya pada konteks Al-Quran. Jadi bukan soal dari ayat ulangan itu. Kira-kira demikian. Baik, silakan Pak Isra 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, jadi tadi dalam komentar awal beliau mengatakan bahwa untuk ulangan 34 ayat 10 Yesus tidak akan lolos. Tapi kan saya menunjukkan tadi kesalahan penafsiran dia itu adalah dia tidak memperhatikan, semua tidak memperhatikan konteks ayat itu, yaitu ayat 10 dan ayat 11 sampai. Kita udah bahas kemarin ya, video sebelumnya bisa nonton ya. Itu
justru Esa Soro yang salah memahami konteks gitu. Dalam artian gini, dia membuat ayat itu menjadi hilang maknanya dengan ada ayat lain. Harusnya nggak begitu. Jadi ada 3 poin ya yang harus dihubungkan, dielaborasi, harusnya dikaitkan. Dia malah membuang poin 1 dan membuang padahal itu poin itu ada. Seakan-akan itu tidak ada. Itu batalnya di situ, guys. Itu namanya bukan mengelaborasi poin, tapi adalah menghapus satu poin hanya karena ada poin lain. Itu artinya bertolak belakang. Jadi dia tuh pakai metodologi bahwa pakai ayat yang sesuai dengan dogmanya, yang nggak sesuai dogmanya itu buang gitu, meskipun ada di situ. Gitu. Jadi konteksnya itu dikabulkan dengan cara seperti itu. Ayat yang bertentangan dengan dogmanya dibuang sama dia, ayat yang sesuai dengan dogmanya dipakai dia. Itulah cara dia untuk mengabulkan konteks, guys. 12. Dia cuma lihat kalimatnya saja, yaitu Jadi konteks itu harusnya kan dielaborasi dari poin-poin yang ada, ya. Jadi kalau bertolak belakang harus dilihat dulu, ya kan? Kok bisa bertolak belakang? Bukan yang sesuai dogma dipakai yang tidak dibuang, kan gitu metodologinya, guys. Itu saya bahas di video sebelumnya, bisa tonton itu ya. bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Tadi kan saya sudah tunjukkan bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Tidak bisa ambil itu karena itu jadi soal. Karena setelah Musa itu masih bangkit banyak nabi dari Israel. Ya, saya bilang bahwa itu periodenya itu kan tidak dikasih tahu kapan gitu. Yang penting setelah Musa gitu loh, guys. Ngerti nggak? Pokoknya Anda bisa, jadi Esa Soro ini muter-muter situ aja gitu kan. Muter-muter situ aja, guys. Itu sudah bahas di video saya sebelumnya. Jadi saya nggak perlu ulang sini ya. Anda tinggal balik ke video saya sebelumnya dan tonton itu, guys. Kalau begitu arti apa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel? Artinya dihubungkan dengan ayat 10, yaitu seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka. Lalu ayat 11 sampai 12 yaitu dalam urusan mujizat tanda-tanda yang dilakukannya. Dengan kata lain, sampai pada bagian itu tidak ada nabi yang bangkit dari antara orang Israel yang seperti Musa yang berhadapan muka dan yang melakukan mujizat-mujizat. Jadi bukan soal. Jadi semua sangat jelas bahwa Nabi itu bukan dari Israel. Poin pertama. Poin kedua, dia berhadapan muka dengan Tuhan. Poin kedua. Poin ketiga adalah apa itu ya? Tapi Yesus intinya semua itu kena. Karena pertama Yesus dari Israel. Kedua, Yesus itu tidak berhadapan muka dengan Tuhan karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Nah, itu fatalnya, gitu kan. Tadi poin ketiga pun kena juga deh, guys. Itu ada poinnya bisa tonton di video saya sebelumnya. Karena di sini Esa Soro hanya ngulang-ngulang. Jadi waktu 5 menit itu dia digunakan dia dengan baik. Dia hanya ngulang-ngulang pernyataan sebelumnya seperti kaisar rusak, guys. Itu berarti dia tuh kekurangan ide, kekurangan ilmu gitu kan. Orang berilmu akan bisa menjawab banyak hal, nggak situ aja, guys, gitu kan. Saya begini komentari yang ulang-ulang ini karena dia ulang-ulang gitu. Karena saya kan tergantung komentar dia. Komentar dia ngulang ya saya ngulang lagi gitu kan. Tapi saya nggak perlu lah ngulang terlalu banyak. Tadi saya tonton video sebelumnya gitu kan. Tidak bikin mujizat. Nanti kan kita bisa lihat Yesus bikin mujizat lebih banyak dari Musa. Justru Muhammad yang tidak pernah ada mujizatnya. Nabi Muhammad itu banyak mujizatnya. Pertama ya, dia adalah nabi yang nggak bisa baca tulis. Tapi dia bisa apa namanya? Ada Quran di sisinya, ngerti nggak? Orang logikanya kalau orang nggak pernah baca tulis harusnya nggak bisa. Tapi ini bisa. Kenapa? Karena dia betul-betul memang apa namanya menerima wahyu gitu. Ingat dengan tanpa dia bisa baca tulis, dia dapat info satu dari Tuhan gitu. Itu buktinya. Kita ada orang coba-coba tuduh bahwa itu kan karena dia bisa baca tulis, dia bisa contek kitab sebelumnya. Tidak. Dia tidak melakukan itu. Betul-betul Nabi Muhammad itu adalah menerima info satu dari Tuhan bahwa firman Tuhan itu sudah diterima dan disampaikan kepada kita semua, guys. Dan Nabi Muhammad punya mujizat lain. Contohnya kayak dia pernah belah bulan. Nah itu banyak dibuktikan di literatur. Yang mana ketika bulan terbelah itu banyak menyaksikan di belahan bumi lain gitu di mana-mana, guys. Saya lupa tuh di Mesir tuh dia ada daerah lain juga menyaksikan hal yang ada catatan yang menyatakan hal yang sama, memang bulan pernah terbelah di zaman Nabi Muhammad, guys. Jadi dia tidak bahas argumentasi saya, tapi juga mujizat lain misalnya kayak contoh ada Nabi Muhammad tuh mau dikepung ketika dia mau tuh hijrah ke Madinah melarikan diri. Di situ dia masuk ke goa yang goa tuh tidak dalam, sempit gitu. Goa itu tidak terlalu dalam gitu, sehingga
kalau orang masuk jalan aja sebentar ketemu dia gitu kan. Karena gua tuh juga buntu. Nah, di situ beliau masuk. Karena beliau melihat ada banyak tentara yang sedang mengejarnya. Nah, itu tentara jadi masuk ke tempat persembunyian Nabi, tapi mereka tuh heran. Bukan heran. Mereka tuh lihat kok ada sarang laba-laba. Nah, logika mereka tentu kalau ada sarang laba-laba, berarti nggak mungkin ada orang masuk sini. Karena kalau orang masuk sini, tentu sarang laba-labanya akan rusak. Karena orang tuh mengira bahwa sarang laba-laba tuh nggak mungkin dibuat dalam waktu sehari. Dalam artian tentu gua tuh harus kosong dulu agak berapa hari atau minggu baru ada sarang laba-laba. Artinya ini nggak mungkin orang dalamnya. Padahal memang di situ gitu loh. Nah, itulah Yunus juga. Jadi juga ketika Nabi Muhammad mau ditangkap di rumahnya, itu di malam itu mereka itu kecele. Mereka tuh mengira Nabi masih di dalam kamar di rumah itu. Mereka dibuat tertidur oleh Allah gitu kan. Sehingga mereka tuh Nabi bisa lolos dengan mudah dan digantikan tempatnya oleh sahabatnya. Jadi sahabatnya menggantikan posisi Nabi di rumah itu untuk pura-pura tidur gitu kan, untuk tidur gitu. Nah, mereka masuk ketika Nabi Muhammad sudah pergi, sudah kabur, mereka masuk, mereka bangun, mereka masuk, mereka temukan Nabi sudah tidak ada. Itu bukti mukjizat juga. Padahal rumah itu sudah terkepung ya. Jadi ada mukjizat Nabi Muhammad, bukan tidak ada aja mungkin kurang baca gitu kan. Dia hanya cuma berkata lagi bahwa Yesus tidak lolos. Ya kalau ngomong begitu ya semua orang juga bisa. Kedua, bahwa itu Yesus nggak lolos itu karena ada parameternya. Jadi nggak semua orang bisa. Buktinya saya juga nggak bisa bilang Yesus nggak lolos kan? Karena dia nggak ngasih parameternya. Syarat Yesus nggak lolos atau syarat siapapun itu kalau dia mau bikin Muhammad nggak lolos, ya dia harus buat parameternya. Ini kan tanding siapa yang seperti Musa, ya tanding lah gitu. Zuma sudah berkali-kali menyampaikan hal-hal yang membuat Nabi Muhammad seperti Musa, tapi dia justru tidak menyampaikan itu. Waktunya habis hanya untuk ulang-ulang pernyataannya yang tadi ya yang kemarin itu ya seperti kayak serusak guys, sehingga waktunya tidak efisien dan tidak membantah satu apapun yang disampaikan oleh Zuma gitu kan. dari kalangan Ismail karena tidak ada bangsa lain yang akhirnya turun kitab. Nah, inilah yang saya kira problemnya Zuma ini kelihatannya perlu belajar hermeneutics Alkitab dengan baik. Karena saya kasih tahu ya, ada di dalam hermeneutics Alkitab itu ada dua istilah yang mirip, yaitu eksegesis dan eisegesis. Iya, bilang aja dogma. Ingat, dogma itu sesuatu yang dirumuskan oleh Bapak Gereja. Dogma, saya bilang ya, kita manusia dikasih logika, akal pikiran sehat. Nah, dogma itu harus di bawah logika posisinya. Kalau dogma itu kita teliti, kita kaji, dan ternyata itu logikanya nggak masuk, maka dogma harus diganti. Jadi nggak bisa kita tuh ikut dogma lalu membuang logika, nggak bisa guys. Eksegesis itu narik keluar sebuah pemahaman itu ditarik keluar dari teks baru diartikan. Iya, itulah dogma, itu metodologi dogma begitu gitu kan. Harusnya nggak begitu guys. Kita harus lihat utuh ya. Kita kan punya pemahaman bahasa yang baik dan benar. Ya, itu tafsir itu besar gitu. Apa kata per kata, kalimat per kalimat itu yang jadi teks itu semuanya dielaborasi sehingga kita tahu konteksnya gitu. Ini nggak ada yang tarik keluar, dimasuk ke dalam tuh nggak ada. Semuanya diambil utuh. Kalau melihat konteks kan utuh. Justru kita nggak boleh tarik-tarik keluar gitu. Ya, kita harus lihat utuh kata per kata, kalimat per kalimat dalam suatu konteks gitu kan. Tapi eisegesis itu kita memasukkan sesuatu ke dalam teks. Kita sudah mempunyai peranggapan lalu memaksakan teks untuk cocok dengan pandangan kita. Waktu saya mengatakan bahwa Nabi yang datang itu dari antara orang Israel, saya tunjukkan dari konteksnya, dari dalam. Bukan dari orang Israel, dari saudaramu ya, dari saudaramu Israel. Saudaramu, bukan sesama Israel. Saudaramu, ngerti nggak saudara? Arti kata saudara. Oh, dari antara sama saya, oke. Ini dari antara sama saudara saya. Artinya saudara saya siapa saja. Nah, saudaranya Ismail adalah Ishak. Saudara Ishak adalah Ismail. Itu loh ya. Jadi bukan di antara sesamanya, tapi dari antara saudaranya, saudaramu gitu. Konteknya mulai dari ayat 1 bahkan.
Sehingga bahkan juga di seluruh kitab Ulangan, bahwa frase semacam itu tidak bisa diartikan di luar Israel. Nah, tapi kalau ketika semua mengatakan bahwa, kenapa Ismail? Jadi saya bilang ya, konteks itu cara metodologi dogma dia adalah satu ayat tadi itu dibuang gitu. Yang kata-kata bahwa Nabi itu tidak dari Israel, itu dibuang dia. Ya, alasannya adalah konteks. Padahal itu harus dielaborasi. Dihubungkan dengan konteks, bukan dibuang, guys. Ngerti nggak maksudnya? Saya menyampaikan panjang lebar nih, bahwa Nabi itu bukan dari Indonesia. Lalu saya sampaikan hal lain, bla 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 bla, sampai panjang lebar. Ada konteksnya berarti kan? Nah, tiba-tiba ada orang ngomong bahwa itu berarti nabinya dari Israel. Loh, kok kata-kata saya, katanya konteks yang saya ngomong panjang lebar itu begitu? Loh, enggak dong. Justru saya ngomong bahwa nabi itu bukan dari Indonesia, ya. Itu maksudnya adalah itu dielaborasi, masukkan ke konteksnya gitu. Jangan dibuang. Alasannya konteks itu tergantung dari kata per kata, kalimat-kalimat dalam konteks itu. Nggak ada ceritanya konteks itu tidak ikut pada tiap kata per kata per kalimat di konteks, nggak ada, guys. Makanya poin tadi itu harus dimasukkan, baru dielaborasi, bukan di mana dibuang gitu kan. Karena di antara semua bangsa itu hanya Ismail yang datang. Berarti dia melompat keluar dari teks, mengambil sesuatu dari luar lalu memaksakan masuk ke sana. Itu exegesis dan itu haram di dalam hermeneutik Alkitab. Dari antara saudaramu, saudaranya Ishak siapa? Ismail. Gitu loh. Jadi itu metodologi yang mana gini, saya kayak sebut ya misalnya ya. Di antara saudara saya, memang teks tidak menyebut bahwa itu adalah nama adik saya adalah Rangga. Tapi orang ngerti, ya. Kenapa nama adik saya Rangga dimasukkan? Karena Rangga adalah dari saudara saya, gitu. Ngerti? Jadi itu berlaku harusnya. Kita memasukkan sesuatu nama atau suatu poin itu karena ada keterangan di poin di konteksnya. Kita harus masukkan itu. Siapa itu di antara saudaranya Israel? Ya Ismail, gitu. Ismail itu masuk karena itu tadi. Harus dipetakan ini siapa ini yang dimaksud adalah dari antara sesama saudaramu Israel, harus masuk nih, gitu. Harus dimasukkan gitu. Ya kan? Itu poinnya, guys. Yang saya bilang belajar hermeneutik dengan bagus. Kalau tidak jadi tafsirnya comot-comot ayat sesukanya. Ya. Lalu kalau ditanya, di mana firman ditaruh di mulutnya? Ya Yesus ngajar selama 3 tahun itu apa? Kan firman. Kalau Anda memikirkan firman hanya sebatas pada kitab. Gini ya. Maka saya bilang, kan cuma bilang tadi itu campuran. Jadi justru harusnya kan Injil Yesus gitu. Atau akuan Muhammad. Atau tidak sebutlah akuan saja atau Injil ya, tapi tidak disebut sebagai Injil Lukas alias Injil kesaksian Lukas. Artinya Lukas bersaksi melihat Yesus ngomong, bertindak, bertingkah laku. Bukan gitu seharusnya, karena Yesus berkata bahwa Injil yang kuberitakan pada kalian, artinya Injil itu adalah yang Yesus sampaikan itu Injil, bukan tindak tanduk Yesus itu Injil, bukan kesaksian Lukas, Matius Injil, bukan. Tidak campur-campur, guys. Bukan lagi murni berisi firman saja gitu kan. Nah itu jadi soal. Tapi firman ditaruh di mulutnya artinya waktu dia datang ke dalam dunia, dia mengeluarkan perintah-perintah atau firman Tuhan yang disampaikan melalui mulutnya. Selama di 3 tahun dia bikin apa? Dia memberitakan firman kan? Dia ngajar selama 3 tahun itu. Ya. Waktu saya bilang Ulangan 34 bukan ditulis oleh Musa, ya ada dasarnya karena pada waktu itu kan masa Musa cerita tentang kematiannya sendiri. Lalu kalau itu dikatakan, saya mengakui bahwa Ulangan 34 bukan wahyu, bukan firman. Lah, yang saya bilang itu bukan ditulis oleh Musa, tapi bukan wahyu. Memangnya firman hanya bisa ditulis oleh Musa? Lalu kalau dikatakan Nabi Ismail kepadanya dijanjikan akan datang raja-raja. Ini ya, firman itu disampaikan Musa. Ya. Jadi bisa Musa yang nulis, bisa yang lain nulis gitu. Tapi poinnya yang penting bukan itu, tapi adalah harus Musa yang bicara karena dia yang resmi, official. Nabi utusan Tuhan, bukan yang lain, ya. Ingat ya, yang resmi itu hanya nabi. Luar nabi nggak resmi. Jadi kitab suci itu haruslah 100% firman Tuhan disampaikan melalui nabinya yang resmi, bukan pengikut, bukan sahabat atau umat, guys. Ya kan yang dia dijanjikan datang raja-raja, bukan nabi. Yang dibicarakan sini kan nabi, bukan raja.
Saya kira cuma membuat penafsiran. Jadi kan situ jelas dikatakan bahwa kerajaan ya membuat hukum-hukum di antara bangsa. Itu bukan nabi lagi, guys, tapi sudah masuk pada kekuasaan gitu. Bagaimana seorang yang membuat hukum di antara bangsa-bangsa kalau dia saja itu nggak mampu untuk membebaskan wilayahnya dari jajahan penjajah. Dulu kan kita tahu bahwa negeri Yesus yaitu Israel itu dijajah oleh Yunani Romawi. Gimana Yesus meletakkan hukum-hukum di antara bangsa-bangsa kalau hukum di negara saja itu dikuasai, diutaati atau diatur oleh negara penjajah yaitu Yunani Romawi, guys. Gimana coba logikanya? Yang fatal dengan memasukkan ide dari luar ke dalam teks yang jelas-jelas teks itu mengatakan dari kalangan Israel sendiri. Bukan. Dari antara saudaramu. Ngerti nggak? Saudaramu. Bukan kamu, saudaramu. Siapa saudara Esasoru? Ya adiknya, kakaknya. Itu saudaranya, bukan di antara sesama Esasoru gitu loh. Bukan keturunan Esasoru, tapi saudaranya, di luar dia artinya. Ya. Bukan keturunan di antara kamu berarti di antara keturunan saya. Tapi tidak, saya kata ada dikata bahwa di antara saudaramu berarti saudara saya siapa? Sama, saudaranya Ishak siapa? Ya Ismail, guys. Itu loh dia pikirnya. Demikian. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.